Gimana kabar yang lagi demo? Udah pada makan? Jangan lupa makan siang ya. Itu yang karet satu telur dadar itu. Yang karet dua ayam goreng. Yang ujungnya itu disobek dikit itu yang banyak kuahnya itu. Dan ingat ya, jangan lupa bawa paracetamol. Panas soalnya. Demam nanti kalian. Ini dari mana-mana aja nih yang demo ini. Ada nyampe 10 juta. Aduh, kelihatan kan bahwa demo sekarang kurang menggigit. 2014 dong, baru paten. Sama 2019. Kok makin lama demonya kurang menggigit ya? Ada pula itu beberapa komika itu, kalian ngapain di situ? Kalian mau orasi atau lagi cari bahan materi? Biar ada hiburan, dibikin dulu stand up komedi di situ. Iya kan? Air mana air? Panas ini loh. Tapi ingat ya, jangan anarkis. Ini ku tengok kemarin tadi di berita, ku tengok udah ada itu manjat-manjat apa itu, manjat-manjat pagar. Boleh manjat-manjat pagar, tapi jangan digergaji ya. Nanti udah digergaji kalian jual pula. Itu dia. Ya sekarang begini. Ya, yang kalian demo itu apa sih? Pusing kali kepala aku mikiri. Apa yang kalian demo? Yang bayar siapa? Ya, sekarang begini, yang kalian ributkan itu, ya, yang kalian perkarakan itu adalah kenapa DPR menolak putusan MK itu kan? Ini dulu yang pertama. Sekarang perlu keluruskan ya. DPR tidak pernah menolak putusan MK ya. DPR tetap akan menjalankan apa yang menjadi putusan MK, tapi nanti 2029. Bukan menolak, hanya menunda. Sabarlah 5 tahun itu, sebentarnya itu. Sebentar, sabarlah. Ya, sabar sedikit ya. Itu dia, ingat ya, jangan pernah ada kata-kata bahwasanya DPR menolak, hanya menunda gitu ya. Nah, sekarang ini nih, ini banyak kali orang yang tidak mengerti dengan MK. Ya, mereka berpikir bahwasanya ketika MK sudah mengeluarkan putusan, maka secara otomatis putusan itu sudah bisa menjadi undang-undang. Oh, tidak bisa. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi begini, fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Sesuaikah tidak dengan konstitusi? Jadi kalau misalnya MK ketika ada yang menggugat, mereka melakukan uji materi dan ditemukan bahwasanya ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka mereka ya hakim yang ada di majelis, yang ada di Mahkamah Konstitusi itu mereka hanya berhak untuk merekomendasikan dan memerintahkan DPR untuk melakukan penggantian atau perubahan undang-undang. Itu dia, cerdas kita. Aduh, masa kalian di situ yang demo itu rata-rata mahasiswa kan? Coba searching dulu di Google, bikin melu kalian. Ya, jadi MK itu fungsinya hanya menguji, ya. Setelah itu siapa yang berhak untuk merubah undang-undang? Ya, pembuat undang-undang. Siapa? DPR dan juga pemerintah. Jadi tidak bisa memaksakan, sifatnya hanya merekomendasikan dan memerintahkan. Tapi semuanya itu akan berpulang kembali kepada DPR yang memiliki hak legislasi sebagai pembuat undang-undang bersama dengan pemerintah. Gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang di DPR itu kalian nggak bisa menghimpun kekuatan. Karena apa? Karena rata-rata DPR semuanya sudah masuk ke Kim.
Ya DPR itu kan berasal dari partai, ya kan? Dan partai itu semuanya rata-rata sudah masuk ke Kim, gitu loh. Yang tersisa hanya dari PDIP yang menolak, ya, yang menolak revisi undang-undang itu kan cuma dari PDIP, yang lainnya enggak, ya kan? Itu makanya jangan terlalu jumawa, jangan mentang-mentang kalian itu merasa sudah sebagai penguasa di legislatif, ya, merasa kalian suara terbanyak, jadi suka-suka kalian. Iya, kalau satu partai lebih banyak kalian dari partai yang lain, tapi kalau sudah gabung semuanya, mau ngomong apa? Ketua DPR pun juga Puan Maharani, mana berani ketok palu, iya kan? Mana berani dia ketok palu. Sekarang kalau nggak salah dia itu lagi pergi tuh. Mbak Puan kemana Mbak? Lagi ada kunjungan kata Mas Sinton ya. Yang penting kerja lah, nggak lagi liburan. Ya, ini yang perlu harus dimengerti gitu. Jangan seenak perut kalian aja. Orang banyak nggak ngerti, ya kan? Putusan MK harus segera dilaksanakan. Putusan MK harus segera dilaksanakan. Nggak ngerti kalian. Yang membuat undang-undang itu DPR, bukan MK. Ingat ya, MK itu sifatnya hanya menguji. Makanya itu yang dinamakan dengan judicial review. Ngerti? Iya, ya. Tapi kembali dulu kita ke masalah demo ini, ya kan, agak seru ini. Itu nampaknya memang demo sekarang kurang menggigit, ya kan? Apa enggak? Koordinatornya semua kan udah masuk Kim. Udah di dalam Kim semua koordinatornya itu. Makanya acak-acakan kayak gitu. Nggak punya pengalaman sih. Itu dia, ya. Nah, jadi begitu juga pesanku sama Ahok, sabar. Sabar, Hok. Ya, sekarang begini, aku tahu sakit kali hatimu. Dengan pernyataan dari Mas Sinton yang menyatakan bahwasanya kita akan usung Anies dan kita akan kawal Anies, katanya gitu kan. Mak, ngeri kali perasaanku kok. Iya, aku ngerti kali perasaanmu. Kayak mana perasaanmu, kayak gitulah perasaanku. Iya kan. Coba seorang tokoh yang bernama Basuki Cahayapurnama yang sudah punya pengalaman bagaimana memajukan DKI Jakarta harus digantikan dengan sosok yang kurang jelas. Cuman itu. Udah aku bilang kan, kalau sempat Anies memang dicalonkan PDIP, itu artinya darahnya Anies lebih merah daripada darahnya si Ahok. Dan kalau sempat Anies menjadi kader PDIP, itu lambang banteng diganti jadi onta. Ganti aja sekalian. Namanya banteng itu garang, namanya banteng itu kuat, namanya banteng itu firm gitu loh. Kalau punya prinsip memajukan kader sendiri, majukan. Ini enggak. Sejak kapan kalian bisa gabung sama anak-anak Abah? Hati-hati ya. Hati-hati, partai PDIP jadi cuman tempat boncengan untuk anak-anak Abah. Hati-hati, ini ku bilang. Hati-hati. Dan juga di akar rumput, ya, ini pun juga sudah semakin jeli. Kok jadi lebih berkuasa anak-anak Abah daripada anak-anak banteng? Ini judulnya berarti anak Abah naik banteng. Ya, ingat loh, enggak semuanya orang berterima, ya. Namanya loyalisnya Ahok yang ada di Jakarta itu bisa dikatakan jumlahnya itu bukan main-main, banyak itu, dan bisa diyakinkan itu nggak ikut demo itu. Aku jamin loyalisnya Ahok, pengikutnya Ahok nggak ikut demo itu, nggak ikut itu, nggak. Ya, itu dia. Kita sudah lihat pernyataan dari beberapa elit, termasuk Ganjar, Ahok, siapa lagi kalau nggak salah itu, Eriko, ya kan. Mereka mengatakan bahwasanya kita berharap yang kita majukan adalah kader sendiri, gitu loh. Tapi ingat, kalau sempat mereka memajukan Anies, itu namanya gol bunuh diri. Kita ganti golnya menjadi itu namanya bunuh diri. Lugi dong. Aduh. Jadi nggak boleh seperti itulah, ya.
Jadi kalau misalnya PDIP, aku bukan ngajari, enggak, cuma ngasih tahu. Kembalilah kepada prinsip semula, gitu loh. Ya, kita akan buktikan di Sumatera Utara, oke? Kita akan buktikan di Sumatera Utara, ya. Taruhan kita nggak perlulah, nggak usah taruhan, nggak punya uang aku. Sumatera Utara itu ya loyalisnya, tapi cemana mau dibilang, yang menjadi pemilihnya Nixon Nababan itu banyak enggak ya? Tahu enggak kalian? Edi Rahmayadi itu pun juga kalau sempat menggandeng Nixon, ya itu terpaksa itu, terpaksa. Karena nggak ada yang lain. Karena kebetulan partainya Nixon yang bisa punya perahu. Ya, itu. Ya jadi kalau aku bilang itu nggak tulus itu menggandeng, kita lihat aja nanti itu nggak bisa seirama itu. Cemana lah, namanya juga kawin paksa. Aduh. Pusing kita memang memikirkan negara ini, dan pusing juga kita memikiri partai yang satu ini. Gitu loh, makin banyak aja blundernya. Yalah. Iya, itu dia. Jadi gimana untuk apa namanya, kan rencananya tanggal 27 Agustus ya, itu akan segera didaftarkan kan. Dan juga kabarnya kalau tidak salah hari ini akan diumumkan ya. Kita akan lihat ke depannya ya. Megawati akan mencalonkan Anies atau Ahok. Kalau mencalonkan Anies ya, ini menjadi kabar buruk untuk pengikutnya Ahok dan juga untuk beberapa elit yang ada di PDIP ya. Dan kalau memang yang diusung Ahok, say goodbye lah, hai ya, makasih banyak lah. Ini versinya Ahok ya. Sudah dipilih, tidak jadi anak-anak Abah itu jadi gembila. Ya, Ibu Ketua Umum makasih lah, mau kerja untuk Jakarta. Jamin lah kalau Jakarta 5 tahun ke depan itu pasti maju. Anak-anak Abah selamat tinggal, bye bye. Jadi kalau di sini ku bilang ya, ini di PDIP ini apa namanya, terjepit. Tapi bukan terjepit yang enak. Terjepit, betul-betul terjepit di antara dua pilihan ya, antara Ahok dan Anies. Jarot nggak masuk hitungan. Kurang menjual itu ya. Jadi kita lihat aja lah, ini ibarat makan buah si malakama, dimakan mati bapak, nggak dimakan mati Ibu Ketum. Yalah, bukan Ibu Ketum, dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu, gitu. Jadi serba salah ya. Ya, tapi jujur saja aku bilang, aku tidak setuju dengan ada tulisan itu di tempat-tempat yang lagi demo itu mengatakan bahwasanya negara ini bukan milik keluarga Joko Widodo. Negara ini milik rakyat Indonesia. Siapa yang bilang rupanya milik Joko Widodo? Selama ini kalian yang bikin kan bahwa negara ini seolah-olah punya kalian. Iya. Selama 10 tahun ini kalian merasa sebagai partai terbesar. Presiden punya kalian. Ya, DPR merasa itu semuanya punya kalian karena kalian yang paling banyak. Ya, entah juga di yudikatif juga itu merasa punya kalian. Gitu. Jadi jangan kalian bilang seperti itu, coba. Presiden mau kalian atur-atur. Tapi sebentar lagi tidak ada lagi yang bisa ngatur-ngatur. Tenang kalian. Jujur ini aku bilang sama kalian ya. Ini dengarkan kalian ya. Saat ini Prabowo tidak bisa berbuat banyak. Ingat ya. Saat ini Prabowo tidak bisa berbuat banyak, menunggu pelantikan. Begitu pelantikan, ada yang berani? Ada yang berani? Ya, beda pola leadershipnya Joko Widodo dengan Prabowo, beda. Belum pernah kalian kena libas.
itu dia. Ini kolaborasi nih antara Prabowo dengan Joko Widodo. Jadi bisa dikatakan ini pandanganku ya. Pandanganku, ini Joko Widodo setelah dia tidak menjabat jadi presiden, ingat ya, dia pasti punya posisi. Ya, yang penting tidak tahu di luar pemerintahan atau mungkin di dalam pemerintahan, yang penting dia dapat posisi sehingga apa? Sehingga ya Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang menuju kepada pintu keemasan. Kenapa aku bilang begitu? Ya, karena kita bisa melihat sendiri bagaimana Joko Widodo dengan segala kebijakannya mungkin tidak disukai oleh beberapa kalangan, tidak disukai beberapa pihak. Tapi terbukti beliau selama 10 tahun ini sudah membawa kita ke gerbang kemajuan. Sudah membawa kita menuju setengah jalan menuju Indonesia emas. Ingat ya, setengah jalan. Ingat itu. Kenapa aku bilang begitu? Karena Joko Widodo adalah satu-satunya presiden yang mampu memiliki visi dan juga bisa mengimplementasikan dan juga bisa mengeksekusi apa yang menjadi mimpi dari presiden-presiden sebelumnya. Ingat, IKN itu inisiatornya bukan Joko Widodo. Mulai dari zaman Soeharto, ya sudah dirasa Indonesia harus punya ibu kota negara yang baru. Karena apa? Karena dinilai ya dari histori, dari faktor alam, dari faktor kependudukan, dirasa perlu untuk pindah mencari tempat yang lebih baru lagi ya. Jadi cuman waktu itu tempatnya memang tidak di Kalimantan ya, tapi kita bisa melihat proyeksi kedepannya ya bahwa Indonesia akan menjadi emas itu bisa dikatakan menjadi sebuah landasan ya pemerintahannya Bapak Prabowo. Kenapa aku bilang menjadi landasan? Karena kalau misalnya Bapak Prabowo itu lari jalur tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, tidak seirama dengan apa yang dilakukan selama 10 tahun yang sudah dibangun oleh Bapak Joko Widodo menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas, ya itu akan menjadi sebuah kekacauan dan menjadi sebuah bencana bagi bangsa ini. Nah, bagaimana caranya memastikan supaya ya pemerintahan Bapak Prabowo ini menjadi penerus dari pemerintahan, menjadi penerus dari setiap apa yang sudah dikerjakan Bapak Joko Widodo? Ya, Joko Widodo harus masuk juga di dalam pemerintahan dengan porsi yang berbeda. Perhatikan kalian lah, ya. Ingat ya, Indonesia ini masih butuh Joko Widodo. Masih butuh. Itu udah aku bilang. Itu walaupun orang sipil tapi strateginya kalah orang militer. Gitu loh ya, 2 kali orang militer kalah dibikinnya. Nah sekarang apalagi ditambah sekarang presiden terpilih dari militer dikombinasikan dengan dengan kreativitasnya dari Bapak Joko Widodo. Wah, apa nggak hebat bangsa ini? Gitu dia. Nah, ya. Nah, jadi dengan demikian, ini pandanganku ya. Entah apapun namanya itu, entah Dewan Kehormatan kah, entah Dewan Penasehat kah, entah apapun itu, aku yakin kali, ya, Joko Widodo pasti masih berkolaborasi, tapi mungkin dengan cara yang berbeda ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kenapa ada Kim tambah dengan plus ya? Itu artinya apa? Bapak Prabowo ya beserta dengan Bapak Jokowi itu menginginkan ada kolaborasi dari semua anak bangsa. Supaya apa? Supaya kita semua itu bisa bergotong royong lebih cepat lagi progresnya di dalam mencapai Indonesia emas. Gitu loh ya. Makanya saat ini kalau aku prediksi ya, kenapa mereka itu yang melakukan segala macam cara dalam tanda kutip yang positif ya, melakukan berbagai macam cara supaya tidak ada yang menghalangi jalannya pemerintahan, karena mereka tidak akan mau diganggu dengan hama-hama kecil. Gitu, mereka nggak mau ada perusak-perusak. Mereka nggak mau ada yang menggagalkan rencana untuk Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi negara adidaya di tahun 2045.
Itu makanya. Jadi ketika ada pihak-pihak yang nggak bisa diajak kerjasama, bebet. Makanya ya kayak seperti di Jakarta, jujur saja lah. Ini kita transparan lah, kita buka-bukaan masalah politik. Ini bukannya ada yang membisikkan aku, tidak. Ini pandanganku saja ya. Itu Anies memang betul-betul ya kalau bisa memang diusahakan supaya jangan naik. Karena apa? Ya, sampai jadi di tahun 2045 sempurnalah IKN itu, kita masih membutuhkan Jakarta sebagai pusat negara, pusat pemerintahan, pusat bisnis. Kan begitu. Nah, jangan gara-gara satu orang ini rusak semua rencana. Ya, masih ingat enggak kalian? Waktu turun Menteri PUPR ya untuk melakukan normalisasi, ini anak melawan. Dengan cara apa? Jangan normalisasi lah, kita lakukan saja naturalisasi. Anak ini kan juga kan suka kali mengeluarkan istilah yang aneh-aneh. Udah, kita ini mau menormalisasi kali, bukan mau menaturalisasi pemain sepak bola. Pikirku kan begitu. Itu dia. Ya, begitu juga ini. Kalau ada pihak seperti partai, ya kita katakanlah partai, ya nggak mau diajak bekerja. Sekarang ini tidak waktunya lagi kita main sikut-sikutan. Nggak waktunya lagi kita main kontok-kontokan. Nggak waktunya lagi kita berdebat, ya mengenai undang-undang, mengenai anggaran, mengenai mengenai rencana pembangunan, mengenai rencana anggaran belanja, apapun itu, mengenai pendidikan, sosial, politik, segala macam. Nggak waktunya lagi. Udah, stoplah perdebatan, stoplah perang di DPR sana. Ya, sekarang yang diperlukan itu adalah sinergitas antara pemerintah dan juga DPR. Supaya apa? Ya, DPR ada tiga, ada tiga fungsi. Fungsi anggaran, ya, fungsi legislasi, dan fungsi pengawas. Kalau tiga-tiganya ini, ya, fungsi ini dilakukan dengan benar dan bersinergi dengan pemerintah, ya, yang tadinya kita berharap tahun 2045 umur Indonesia di situ adalah 100 tahun. Kenapa enggak dalam waktu 90 tahun? Kan begitu, bisa lebih cepat 10 tahun. Gitu. Kalau segala sesuatunya dilakukan bersama-sama, maka progresnya makin cepat. Itu aja sih sebetulnya, ya. Nggak ada yang lain. Udahlah, jangan terlalu kita itu menuding pemerintah itu hanya ingin hanya ingin memperalat kekuasaan. Nggak ada itu, bohong itu. Ya, coba kalian tengok ya, kalian cari dulu ya, kalian cari. Aku lupa siapa namanya ya, kalian cari ya. Orang yang pertama kali orang pertama kali yang menggemakan, yang menggaungkan Joko Widodo 3 periode itu sebetulnya tidak pernah ada. Itu berita bohong ya, kalau misalnya itu timbul dari dalam hati atau dalam dirinya Bapak Joko Widodo ya. Nanti ku bongkar satu saat ya. Dari kemarin gak jadi-jadi memang. Tapi ada cluenya, Amin Rais. Ya, ini cukup panjang pembahasannya ini, makanya nggak usah dulu kita bahas sekarang ya. Itu dia. Jadi banyak yang sudah dituding ya kepada pemerintah terhadap Bapak Jokowi. Dibilanglah dia itu anjing kapitalis, dia katakanlah dia itu pemerkosa undang-undang, dikatakanlah dia itu mengangkangi konstitusi, dikatakanlah mahkamah keluarga, semuanya diucapkan ya. Tapi itulah dia, Bapak Joko Widodo itu pemimpin yang hebat. Karena apa? Dia tidak perlu merespon terlalu wow. Ngapain kayak gitu direspon? Iya kan? Jadi sudahlah ya. Ini saatnya bangsa ini tidak perlu lagi ada perdebatan. Coba tengok ya. Aku senang kali ketika PKS masuk ke dalam KIM. Woi, senang kali aku. Kalau PKB sama Nasdem itu sudah biasa di dalam pemerintahan. Nah, PKS baru kali ini mau bersinergi dengan pemerintah. Acung jempol. Jempol kalau ku bilang jempol 2 itu dia. Dan PKS tidak mau lagi dirusak ya dengan suara anak-anak abah. Ya cukup sudah ya, karena PKS pun juga berpikir bahwasanya ya kita harus bergandengan tangan untuk maju ya sebagai Indonesia yang memiliki daya saing yang kuat dan memiliki kekuatan layaknya negara-negara besar lainnya.
Gitu, acungin jempol PKS. Ku bilang ya, aku udah ku bilang sama kalian kan, ya beberapa waktu yang lalu ya, PKS ini sebentar lagi seperti PAN ini ya, menjadi partai yang terbuka. Walaupun mereka itu basisnya agama, mereka tidak meninggalkan agama, tapi mereka itu lebih mempertebal lagi jiwa nasionalismenya. Good job, bravo PKS. Iya. Udahlah kalian anak abah itu bikin partai sendirilah. Kalau masalah mau rusak kalian rusaklah, terserahlah. Lebih bagus kalian bikin partai, kalian rusaklah diri kalian sendiri daripada kalian rusak bangsa ini. Paling ujung-ujungnya nanti kan diverifikasi rupanya nggak lolos. Udah sebatas itu aja. Ya kan? Negara ini nggak butuh orang-orang kayak kalian. Ingat ya, bukan artinya ya bahwasanya aku itu tidak berpihak pada yang namanya check and balance. Bukan, tetap ada ya, tetap ada. Dan kita tahu lah ya, teman-teman atau saudara-saudara atau bapak-bapak kita yang terhormat di DPR itu, mereka itu masih punya hati nurani lah. Iya. Dan aku yakin ini, ya jujur saja, ini kan masih dalam suasana mau menjelang pilkada ya. Biasa itu panas-panas ya. Tapi begitu lewat nanti, perhatikan kalian ya. Aku optimis PDIP bisa bergandengan tangan dengan pemerintah. Yakinlah kalian, di PDIP itu orang-orangnya begini semua. Orang-orang punya prinsip semua. Cuman sekarang lagi salah jalan aja. Ya. Karena tahu lah aku kualitas orang-orang PDIP ya, nggak bisa kita nggak bisa kita tidak bisa sangkal itu ya, kualitas mereka itu menjaga demokrasi ini ya, memang betul-betul bukan main-main ya. Tapi saat ini mungkin mereka dibutakan dengan ketakutan akan kekalahan di pilkada itu aja sih, karena mereka masih trauma karena kalah di pilpres kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk introspeksi diri ya. Cobalah untuk PDIP lebih rendah hati lagi, lebih legowo ya, mau bergandengan tangan dengan anak bangsa lainnya gitu. Oke ya, terima kasih banyak ya. Aku rasa udah cukup lah dulu opini-opini yang mungkin bagi kalian gak terlalu berharga, yang mungkin bagi kalian bilang ini channel sampah kan, begitu kan. Tapi inilah keadaan fakta yang sebenarnya di lapangan. Oke. Oh ya, yang demo tolong ya, jangan lupa pulang ya. Anak istri menunggu di rumah loh. Jangan keasikan demo kalian. Oke. Iya, yaudahlah demo. Salam Parpelak, salam NKRI harga mati.